6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untungnya warga tersebut tidak apa-apa dan dia berhasil menyelamatkan kendaraannya, roda 2. Jadi tidak ada korban jiwa? Tidak ada korban jiwa. Buat pasangan calon terpilih, selamat buat nomor urut 3 telah ditetapkan sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2025-2030. Selamat pagi dari Jalan Limbo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Bau-Bau menyebabkan sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Budi Utomo, tepat di depan gudang Bulog. Pasangan Yusran Fahim dan Waode Hamsina Bolu kini resmi ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau terpilih hasil Pilkada 2024. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Sabtu 8 Februari 2025 bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, hujan deras disertai angin kencang kemarin yang melanda kota Bau-Bau menyebabkan sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Budi Utomo, tepat di depan gudang Bulog, Kelurahan Wangkanapi. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Untungnya warga tersebut tidak apa-apa dan dia berhasil menyelamatkan kendaraannya, roda 2. Jadi tidak ada korban jiwa? Tidak ada korban jiwa. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Bau-Bau sejak malam hingga pagi hari tadi menyebabkan sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Budi Utomo tepat di depan gudang Bulog, Kelurahan Wangkanapi, kota Bau-Bau pada Jumat 7 Februari 2025 sekitar pukul 8.15 WITA. Pohon tumbang tersebut menimpa sebuah warung makan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga yang berada di dalam warung berhasil menyelamatkan diri beserta sepeda motornya. Namun, satu unit sepeda motor lainnya sempat terjatuh akibat terkena dampak pohon tumbang. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian terganggu dan dialihkan oleh Satlantas Polres Bau-Bau. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Muhammad Masad, yang ditemui di lokasi kejadian mengatakan pihaknya menerima laporan pohon tumbang yang menimpa warung dan terdapat warga di dalamnya. Laporannya masuk ke Mako karena menimpa warung dan konon dari perteleponan tadi dibilang ada warga di dalam warung. Untungnya warga tersebut tidak apa-apa dan dia berhasil menyelamatkan kendaraannya, roda 2. Jadi tidak ada korban jiwa? Tidak ada korban jiwa. Petugas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau BPBD, Dinas Lingkungan Hidup bersama TNI Polri dan masyarakat setempat langsung bergerak cepat membersihkan pohon tumbang menggunakan alat senso. Setelah menyelesaikan penanganan pohon tumbang di depan gudang Bulog, tim Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau berencana menuju Jembatan Batu karena informasi adanya 2 pohon tumbang lainnya yang menghalangi akses jalan menuju kapal baik di jalur masuk maupun keluar. Masad menambahkan pihaknya telah menerima banyak laporan pohon tumbang dan tiang listrik tumbang sejak tadi malam mulai dari Kecamatan Lea-Lea hingga Kecamatan Murhum. Menyikapi kondisi cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi, Masad mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati. Kalau pohonnya sudah besar sebaiknya dihindari ketika badai datang. Begitu juga kalau rumah tua yang berhimpitan dengan pohon besar atau diperkirakan kurang bagus atapnya, sebaiknya di sementara waktu ini dihindari karena badai ini akan berlangsung 1-2 hari ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Kejaksaan Negeri Buton menggelar penerangan hukum peran intelijen kejaksaan dalam melakukan pengamanan pembangunan strategis PPS kepada seluruh kepala OPD se-Kabupaten Buton Selatan di Batauga pada Jumat pagi. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Buton, Norbertus Dendi Restu Prayogo, mengatakan pengamanan
pembangunan strategis merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi atau tupoksi yang dimiliki Kejaksaan untuk melakukan pendampingan dan pengamanan pembangunan strategis. Denny menyebutkan kegiatan ini dulunya diberi nama Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah atau TP4D. Denny menyebut sejak dirinya menjabat di Kejaksaan Buton, pihaknya belum pernah menerima permintaan pendampingan baik dari Pemkab Buton, Buton Selatan maupun dari Buton Tengah. Pendampingan TP4D terakhir kali dilaksanakan oleh Kejari Buton di tahun 2021 untuk pengerjaan stadion di depan kantor DPRD Kabupaten Buton. Olehnya, Denny meminta kerjasama dari seluruh kepala OPD untuk mengkonsultasikan setiap program strategis yang dikerjakannya. Sementara itu, Asisten 1 Setda Kabupaten Buton Selatan, MZ Amril Tamim, mengatakan kegiatan ini merupakan satu langkah maju bagi Pemkab Buton Selatan karena para kepala OPD yang mempunyai kegiatan atau proyek strategis mendapatkan langsung pendampingan dari Kejari Buton, sehingga para kepala OPD dapat dengan tenang ketika melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. Para kepala OPD di Buton Selatan juga mendapatkan pungutan dari PJ Kasih Datun Kejaksaan Negeri Buton Muhammad Akbar dan Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Buton Wiko Yuda Wiratama. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke berita lainnya, sempat bergulir sampai ke Mahkamah Konstitusi, pasangan Yusran Fahim dan Waode Hamsina Bolu kini resmi ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau terpilih hasil Pilkada 2024. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Buat pasangan calon terpilih, selamat buat nomor urut 3 telah ditetapkan sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2025-2030. Pasangan Yusran Fahim Waode Hamsina Bolu telah resmi ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau terpilih pada Pilkada Kota Bau-Bau tahun 2024 untuk masa jabatan 2025-2030. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan KPU Kota Bau-Bau nomor 4 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih Kota Bau-Bau tahun 2024 serta berita acara nomor 12/PL.02.2-7472/2025 yang dibacakan Ketua KPU Bau-Bau Laode Supardi melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU Bau-Bau pada Kamis 6 Februari 2025. Buat pasangan calon terpilih, selamat buat nomor urut 3 telah ditetapkan sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih periode 2025-2030. Selamat bekerja, selamat berjuang. Nyami-namung harta, sumanamung karo, nyami-namung karo, sumanam lipu. Harta tidak lebih baik dan tidak lebih utama selain kepentingan diri. Tapi kepentingan diri tidak lebih utama, tidak lebih baik selain kepentingan kesejahteraan dan masyarakat Kota Bau-Bau. Selamat bekerja, selamat mensejahterakan masyarakat Kota Bau. Setelah penetapan oleh KPU, selanjutnya pada Kamis malam dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Bau-Bau untuk mengumumkan Yusran Fahim dan Waode Hamsina Bolu sebagai wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau periode tahun 2025-2030. Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Natas Aryu Prawiratami menyebutkan rapat paripurna tersebut sebagai tahapan untuk mengusulkan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau terpilih yang selanjutnya diserahkan ke pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. Info yang terakhir kan bahwa pelantikan nanti akan dilaksanakan tanggal 20 Februari. Nah, makanya dari Kemendagri pun sudah meminta terutama untuk di DPR agar bisa diproses cepat juga untuk terkait pengusulannya. Makanya kita setelah pas ketahapan rapat pleno ini langsung melaksanakan rapat paripurna. Pasangan wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau nomor urut 3 Yusran Fahim dan Waode Hamsina Bolu meraih perolehan suara sebanyak 31.966 suara atau 39,14% dari total suara sah pada pemilihan tahun 2024. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
Berita yang terakhir, Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau menerima 3 taruna-taruni kuliah kerja nyata pertanahan praktik tata laksana pertanahan KKMP PTLP dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN Yogyakarta pada Kamis 6 Februari 2025. Mereka akan melaksanakan praktik kerja lapangan di Kanta Bau-Bau sekitar 5 bulan ke depan. Kepala Kanta Bau-Bau Asmanto Mesman mengatakan ketiga taruna-taruni ini merupakan bagian dari 10 taruna yang ditempatkan di wilayah Sulawesi Tenggara. 7 taruna-taruni lainnya ditempatkan di Kanta Kota Kendari. 3 taruna-taruni yang ditempatkan di Kanta Bau-Bau berasal dari berbagai daerah, yaitu 1 dari Kota Bau-Bau, 1 dari Kalimantan Timur, dan 1 dari Sulawesi Barat. Kepala Kanta Bau-Bau mengatakan selama masa KKNP PTLP, para taruna-taruni akan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan di Kanta Bau-Bau. Mereka akan bekerja sama dengan pegawai Kanta, termasuk terjun ke lapangan untuk mengolah data pemetaan serta membantu kegiatan di semua seksi. Dirinya berharap melalui KKNP PTLP ini, para taruna-taruni dapat menerapkan ilmu yang telah mereka peroleh di bangku kuliah ke dalam praktek kerja yang sesungguhnya. Selain itu, mereka juga dapat belajar dan mendapatkan arahan dari para pegawai Kanta Bau-Bau mengenai cara kerja yang efektif dalam melayani masyarakat. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Bau-Bau menyebabkan sebuah pohon berukuran besar tumbang di Jalan Budi Utomo, tepat di depan gudang Bulog. Pasangan Yusran Fahim dan Waode Hamsinabolu kini resmi ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau terpilih hasil Pilkada 2024. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.